adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Sistem koloid terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Ciri-ciri koloid. Ciri-ciri koloid terdapat 5, yaitu 1. Terlihat homogen bila dilihat mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. 2. Terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. 3. Partikel berdimensi antara 1-100. 4. Bersifat stabil. 5. Tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaringan ultra. Itulah ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Berikut beberapa jenis koloid dan contoh yang ada pada sistem koloid tersebut. 1. Sistem koloid dari fase terdispersi berupa padatan dan pendispersinya berbentuk cairan. Contoh seperti sol, emas, tinta, dan cat. 2. Terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan fase pendispersinya padatan. Contoh yang mudah diketahui, gelas berwarna dan intan hitam. 3. Emulsi terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan pendispersinya cairan. Contoh yang mudah diketahui seperti susu, santan, dan minyak ikan. 4. Emulsi padat atau gel terbentuk dari terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Contohnya seperti jelly, mutiara, dan keju. 5. Aerosol padat terbentuk dari fase terdispersi padatan dan pendispersi berupa gas. Contohnya seperti asap dan debu. 6. Aerosol cair terbentuk dari fase terdispersi cairan dan fase pendispersinya berbentuk gas. Contoh seperti awan, kabut, dan hairspray. 7. Buih hasil dari fase terdispersi berupa gas dan pendispersi berupa cairan. Contoh seperti buih sabun dan krim yang bisa dikocok. 8. Buih padat terbentuk dari fase terdispersi gas dan pendispersi berupa padatan. Contohnya adalah karet busa dan batu apung. Sifat koloid. Koloid memiliki 8 sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Partikel dari larutan lebih kecil dari partikel koloid karena partikel koloid lebih besar dari larutan, atau partikel larutan lebih kecil dari partikel koloid, sehingga berkas cahaya bisa dihamburkan. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak atau gerak tidak beraturan dari partikel koloid. Hal ini dapat kita lihat hanya dengan mikroskop ultra alias tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Partikel ini bergerak acak karena adanya tumbukan, sedangkan pada suspensi tidak ditemukan gerak Brown karena partikelnya terlalu besar, sedangkan pada larutan terjadi gerak Brown karena partikelnya kecil, namun tidak dapat teramati dengan mikroskop ultra. Yang ketiga, adsorpsi. Adsorpsi merupakan proses penyerapan. Biasanya yang diserap itu adalah ion-ion oleh partikel koloid. Hal ini terjadi karena luas partikel koloid itu cukup besar sehingga ion-ion itu bisa menempel di permukaan, yaitu ada ion positif dan ion negatif. Karena koloid mampu menyerap ion-ion, maka koloid bisa bermuatan sesuai dengan muatan ion yang diserap. Selama koloid bermuatan, maka koloid ini tidak akan menggumpal karena muatan ion-ion yang sejenis tersebut akan saling tolak-menolak. Koagulasi koloid. Koagulasi koloid adalah proses penggumpalan partikel koloid. Karena koloid bermuatan, jika dihubungkan dengan muatan sejenis akan ditolak-menolak sehingga tidak akan menggumpal. Namun lain halnya jika muatan koloid dinetralkan sehingga tidak ada lagi tolak-menolak, sehingga koloid bisa saling menyatu atau berkelompok sehingga terjadi koagulasi, yang artinya koagulasi terjadi jika koloid dinetralkan atau tidak bermuatan. Bagaimana muatan bisa dihilangkan? 1. Mencampurkan koloid positif dengan koloid negatif, sehingga muatannya akan saling menetralkan. 2. Koloid yang bermuatan baik itu positif atau negatif, ditambahkan dengan larutan elektrolit. 3. Proses pemanasan, contohnya telur. Karena dipanaskan, maka telur akan menggumpal. Selain itu, bisa juga dengan proses pembusukan, pengadukan, atau pendinginan.
Yang kelima, dialisis. Dialisis adalah proses pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu. Dengan menggunakan membran semipermeabel, ketika dialirkan air, koloid akan mendorong ion akan keluar. Karena ukuran ion-ion pengganggu tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan koloid karena ukurannya lebih besar sehingga tidak dapat menembus membran semipermeabel. Proses ini diterapkan dalam dunia nyata, yaitu cuci darah. Itulah kenapa nama proses cuci darah namanya hemodialisis. Yang keenam, elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Koloid bisa bergerak dalam medan listrik karena koloid itu bermuatan, di mana pada elektroforesis kutub negatif disebut katoda dan kutub positif disebut anoda. Yang ketujuh, koloid, liofil, dan liofob. Pada jenis-jenis koloid, kita telah mempelajari bahwa salah satu jenisnya adalah sol, di mana sistem koloid sol merupakan jenis yang zat terdispersinya padat dan mediumnya cair. Secara umum, sol itu dibagi menjadi dua, yaitu liofil dan liofob. Sol liofob adalah antara partikel zat terdispersinya tidak dapat menarik mediumnya, atau tidak terjadi interaksi. Sifatnya cenderung encer. Sol liofil adalah partikel zat terdispersinya suka atau dapat menarik mediumnya. Hal ini terjadi karena antara partikel zat terdispersi dan mediumnya terjadi interaksi atau gaya tarik-menarik, yang biasanya terjadi akibat adanya ikatan hidrogen. Sifatnya lebih kental dari liofob sehingga ukuran partikelnya lebih besar, sehingga gerak Brown pada liofil tidak besar. Koloid pelindung. Sol liofil bisa digunakan sebagai koloid pelindung terhadap sol liofob, di mana partikel-partikel sol liofil akan mencoba melindungi sol liofob, sehingga meskipun misalnya ada larutan elektrolit, sol liofil akan melindungi liofob dari terjadinya koagulasi. Pemuatan koloid. Kita ketahui bahwa koloid berada di antara larutan dan suspensi, di mana ketiganya dibedakan dari ukuran partikelnya. Karena koloid berada di tengah, maka koloid bisa dibuat dari larutan dan juga dibuat dari suspensi, di mana dari proses pemuatan koloid ini dibagi menjadi dua, yaitu kondensasi dan juga dispersi. Yang kedelapan, kondensasi. Kondensasi adalah proses pemuatan koloid dari larutan, di mana dalam kondensasi ini dibagi menjadi dua lagi prosesnya, yaitu secara fisika dan secara kimia. Secara fisika, prosesnya berupa mengubah pelarut, sedangkan secara kimia melibatkan reaksi kimia seperti reaksi redoks, reaksi oksidasi, dan reduksi. Reaksi hidrolisis direaksikan dengan air. Reaksi dekomposisi rangkap atau reaksi substitusi yang biasanya. Dispersi. Sebaliknya, dispersi adalah proses pemuatan koloid dari suspensi. Dari partikel yang besar diubah menjadi partikel yang kecil. Dispersi ini juga dibedakan menjadi tiga proses, yaitu mekanik dan secara peptisasi. Satu, secara mekanik. Prosesnya yaitu digerus atau ditumbuk untuk mengecilkan partikel dan kemudian ditambahkan medium berupa zat cair yang panas. Dua, secara peptisasi, menambahkan ion yang sejenis dalam suatu endapan. 3. Secara busur berdia atau berdik. Prinsipnya adalah mengalirkan arus bertegangan tinggi kedua buah elektroda, di mana elektroda tersebut harus logam dan tercelup pada suatu medium, yaitu air. Contoh koloid yang akan kami buat yaitu susu. Susu merupakan salah satu contoh koloid jenis emulsi. Emulsi merupakan sistem koloid yang akan terbentuk fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa cairan. Berikut proses pembuatan contoh koloid sederhana yaitu susu. Baiklah, ini merupakan alat dan bahan. Sediakan susu kental manis, air 1 gelas dan sendok. Kemudian tuangkan susu kental manis secukupnya. Selanjutnya diaduk hingga merata. Susu termasuk koloid emulsi karena susu sebagai fase terdispersi dan air sebagai fase pendispersi. Selanjutnya melakukan pembuktian.
Pembuktian salah satu sifat koloid yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghambatan berkas cahaya oleh partikel-partikel koloid. Cara membuktikan efek Tyndall pada susu yaitu dengan menyiapkan susu dan senter. Bisa kita lihat cahaya senter mengalami penghamburan ketika melewati susu. Baiklah, selesai sudah penjelasan tentang contoh koloid. Terima kasih.